kita berprinsip Pak Bang, Ya, kita berprinsip ini kan sudah ada secara terusan daripada kegiatan itu, ini kan sudah ada APH yang menangani. Kemudian ya, dari dulu memang komitmen kami untuk kasus sengketa administrasi tata negara, saya mohon untuk diberi fatwa dari PT UN. Kemudian kalau ada sentuhan pidana, itu monggo dari APH. Dan yang lebih krusial Pak Bambang, dengan sampai saat ini kan perangkat yang sudah lolos, ya, ini sudah diberi SK oleh kepala desa. ya, Nah ini menjadi kunci dari puncak perekrutan perangkat desa. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang memperbincangkan, mendiskusikan mengenai rekrutmen Perades di Kabupaten Blora yang sekarang sedang mendapat perhatian masyarakat yang sangat luas. Nah, saya sekarang sudah bertemu dengan Bapak Haji Supardi. Beliau adalah Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Blora yang antara lain membidangi masalah pemerintahan. Apa kabar Pak Supardi? Iya, kabar baik Pak Bang. Sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Supardi, ini masalah perangkat desa rekrutmen seolah-olah nggak pernah selesai, gitu ya. Terakhir ada demo lagi. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa sikap DPRD terhadap kasus ini? Monggo Pak Supardi. Nggih, Pak Bang. Kalau kita menyikapi ini ya memang bagian daripada sebuah alam demokrasi untuk menyampaikan pendapat. Namun demikian kami DPRD dalam perjalanan panjang perekrutan Perades ini memang regulasinya kan kita yang menurunkan membuat perdanya, kemudian di Bupati membuat pergub sesuai dengan amanat undang-undang. Itu apa itu? Untuk perangkat Blora ini kan banyak yang kosong, sehingga aturannya 2 bulan setelah perangkat tersebut berhenti kan harus sudah ada perangkat baru. Namun Blora ini berlarut-larut sampai lama, akhirnya kita membuat perda tentang perekrutan perangkat desa. Nah, untuk apa itu menyikapi ini, saya kira kita juga ini bagian daripada demokrasi. Saya kira untuk hal perangkat desa ini secara program dan regulasi kita juga menghormati apa itu perangkat yang gagal, juga menghormati perangkat yang lolos, juga menghormati masyarakat desa dan kepala desa. Kita intinya menaungi semua pihak. Namun pada prinsipnya kami dari DPRD, khususnya dari Komisi A, kita menyikapi ini. Saya pikir ini sudah selesai. Artinya apa? Artinya secara program dan secara regulasi sudah berjalan dengan tahapan-tahapan dengan pelaksanaan kurang dan lebihnya. Namun memang tidak bisa kita pungkiri Pak Bambang. Ini ada ekses yang besar, ada ekses yang panjang menguras energi kita. Menyangkut apalagi mengakomodasi dari rekan-rekan kita yang gagal Pak Bambang. Makanya kita
secara regulasi rekrutmen pertama sampai sekarang ini kita mikir ini ya, ini memang seperti sinetron ini, berseri, demo berseri. Tidak ada henti, pantang mundur. Memang ini memang ya itu bagian daripada rekan-rekan yang gagal dengan wadah dari rekan-rekan yang lain mungkin ya bersama dengan LSM. Namun kita berprinsip Pak Bang, kita berprinsip ini kan sudah ada secara terusan daripada kegiatan itu. Ini kan sudah ada APH yang menangani. Kemudian dari dulu memang komitmen kami untuk kasus sengketa administrasi tata negara, mohon untuk diberi fatwa dari PT UN. Kemudian kalau ada sentuhan pidana itu monggo dari APH. Dan yang lebih krusial Pak Bambang, dengan sampai saat ini kan perangkat yang sudah lolos ini sudah diberi SK oleh kepala desa. Nah ini menjadi kunci dari puncak perekrutan perangkat desa. Tidak menghargai dari rekan-rekan yang melampiaskan. Saya Bambang Sadono, saya sudah bersama dengan Bapak Sunardi, Kepala Desa Temengeng, Kecamatan Sambung, Kabupaten Blora. Kami sekarang berada di lokasi wisata Gubuk Payung yang dulu sangat terkenal karena di sini banyak kayu jati alam yang raksasa, yang besar-besar. Bahkan para tokoh Indonesia pernah ke sini, antara Pak Harto, Pak ya? Iya, Pak Harto. Pak Harto pernah ke sini. Nah, Pak Sunardi, ketika zaman rame-ramenya sini itu tahun berapa, Pak? Ya, kurang lebih tahun 70-an ke atas, Pak, 80-an. Ya. 70-an, 77 saya ingat saya, Pak. Iya. Katanya pada waktu itu turisnya itu banyak sekali ya? Banyak sekali, Pak. 1 bulan full ada tamu turis, Pak. Ya, sayang sekali sekarang jalannya jelek sekali. Iya, ya. Betul, Pak, betul. Turisnya berkurang, apalagi yang turis luar negeri, turis yang domestik Indonesia saja juga udah jarang, Pak ya? Iya, jarang. Itu mulai kapan, Pak, berkurang? Ya, itu? Mulai habis tahun 2000-an, Pak. Habis tahun 2000-an ya. Jadi sudah mulai berkurang. Padahal sebenarnya ini sangat potensial, Pak ya. Terima kasih Pak Sunardi, Kepala Desa Temengeng. Saya Bambang Sadono, Bangsa TV, Inspirasi Jawa Tengah, inspirasi untuk bangsa. Pak, baik, kita jangan terbawa ke suasana emosional dan suasana pro kontra, tetapi saya ingin tanya gini, DPRD membuat perda. Di dalam perda itu dicantumkan perekrutan dilakukan masing-masing desa atau harus dilakukan secara serentak bersama-sama, Pak? Oh, itu gini Pak Bang, ini memang kita ya tidak ada dalam perda mencantumkan tentang itu bersama-sama. Namun pada prinsipnya kewenangan untuk melaksanakan pelaksanaan itu ada di pihak eksekutif. Harusnya marwahnya kepala desa. Jadi kemarin mungkin ada kesepakatan seperti apa, kami juga kurang tahu. Namun pada prinsipnya pelaksanaannya kemarin adalah massal. Jadi Pak Supardi, pelaksanaan secara serentak tidak diamanatkan oleh perda. Berarti itu kebijakan di eksekutif, di Pemkab, itu kira-kira gitu ya. Tetapi yang jadi masalah di dalam perda. Ya, Sekarang yang menjadi masalah itu ada tim
ya, yang melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan rekrutmen itu. Lah, saya mau tanya, itu tim dari mana, Pak? Wah, ini gini Pak Bambang. Kalau tim ini saya pikir kami kurang mengerti Pak Bambang. Namun pada prinsipnya itu lebih kepada saya mengatakan ini seperti apa itu perjalanan ini kok bisa seperti ini, itu mestinya yang lebih tahu mestinya dari kepala desa, kemudian PMD, dan kami selalu mengawasi, dan kami belum ada secara real, kami juga belum menemukan adanya tim selain tim kabupaten sama tim kecamatan, tim desa itu. Oke, tim kabupaten itu terdiri dari apa? Pejabat di tingkat Pemkab atau juga dari luar? Oke, itu memang termaktub dalam Perda tim pembina tingkat kabupaten, kalau nggak salah itu dari PMD, dari Tapem, dari hukum, kemudian Itpil ataupun kemudian tim pengawas dari kecamatan itu Muspika itu, atau kemudian tim desa adalah tim pelaksana kegiatan perekrutan perangkat desa. Oke, jadi kalau ada tim yang bukan dari perangkat pemerintah itu berarti ilegal atau apa gitu namanya? Lah, setahu sepengetahuan kita normatifnya ada di luar itu, kita juga nggak bisa mengakomodir Pak Bambang. Ya, ya, jadi DPRD tidak pernah mendengar bahwa ada tim yang di luar Pemkab yang dia juga mengatasnamakan panitia, kemudian kirim surat kemana-mana, termasuk ke perguruan tinggi yang diajak kerjasama, itu tanpa sepengetahuan DPRD gitu kira-kira Pak ya? Iya, saya kira kami memang jujur Pak Bambang, kami memang mendengar dan juga tahu itu, tapi kan istilahnya kami berpegang teguh pada pelaksanaan secara sudah on the track, dan secara pelaksanaan implementasi di lapangan, tim itu tidak kelihatan, tidak ada. Jadi kita juga tahunya tim pembina kabupaten, tim dari kecamatan, dan tim pelaksana desa itu. Iya, baik Pak Supardi. Jadi sebelum mereka melakukan aksi, mungkin Pak Supardi kan juga dengar bahwa kelompok masyarakat itu melapor kemana-mana ya, sampai ke Jakarta, sampai ke Semarang, sampai kemana-mana. Apakah mereka nggak pernah mengadu ke DPRD? Waktu itu memang Pak Bambang pernah, kebetulan waktu itu saya sendiri yang menemui, artinya juga mereka melemaskan mengadu kepada DPRD, kemudian kita tampung apa yang menjadi keluhan mereka. Pada dasarnya kita juga bukan sinterklas ya, kita juga mengukur kemampuan kita lah. Artinya secara regulasi DPRD menampung apa yang menjadi keluhan mereka. Kemudian waktu itu mungkin untuk pertemuan dengan Pak Ketua ya, Pak Ketua waktu itu mediasi mau menemui Pak Ketua. Kemudian tapi kami lebih intensif pada PMD Pak Bambang. Selaku leading sektor yang ujung tembak ini. Saya Bambang Sadono. Saya sekarang sedang di Desa Kenteng, Cepu, di warungnya Bunur, spesial jendil. Jendil ini adalah ikan paling enak di dunia, yang hanya ada di Bengawan Solo. Jadi orang belum
dikatakan pernah ke Cepu kalau belum pernah makan jendil. Nah, datanglah ke warung Bu Nur di Desa Kentong, Kentong Cepu. Ada yang digoreng, ada yang di Karangasem. Sampai ketemu di Kentong Cepu. Baik Pak Supardi. Nah, ketika mereka menghadap ke DPRD, itu masalah-masalah pokok apa yang dikeluhkan atau disampaikan? Iya, masalah pokok-pokok yang dikeluhkan itu ya seperti apa yang beredar saat ini, artinya ada tim mengkabupaten ilegal, ada permainan uang, ada semacam maladministrasi, itu. Namun pada dasarnya kemampuan tangan kita menjangkau itu ada di APH dan PT UN ataupun kan sudah kemana-mana ini. Ini sudah ke BSSN, sudah ke Depdagri, sudah. Ya ini bola ini saya pikir monggo bola ini tinggal nanti seperti apa, kita juga itu bagian daripada implementasi rekan-rekan, kita juga apa itu menghormati lah Pak Bang itu. Ya, oke. Nah, sekarang setelah mereka mengajukan ada banyak soal ya, ada soal uang, ada soal maladministrasi, ada tim yang nggak resmi, ada itu. Apa yang dilakukan DPRD? Masalah-masalah itu dibawa kemana untuk mencari? Kan harus persoalan kan harus dijawab. Itu DPRD Blora apa yang dilakukan? Ya. Kita tidak akan seperti Pati Pak Bang, misalnya apa itu ada angket atau apa ya, mungkin karena saya pikir ini sudah terlalu lelah dan panjang, mungkin tidak mengurangi apa itu perjuangan teman-teman juga. Saya pikir ini sudah secara regulasi dan program ini sudah selesai. Meskipun eksesnya itu masih berkembang di mana-mana, ya saran kita ya monggo itu namanya mencari keadilan mungkin Pak Supardi itu kan melapornya kan juga sudah lama itu ke DPRD. Maksud saya setelah dilapori itu DPRD melakukan apa itu ya? Nah, ini evaluasinya kemarin kita dari Komisi A melakukan cross check pembinaan dan ke PMD. Kemudian PMD itu sudah menindaklanjuti apa-apa yang menjadi keluhan itu dan saat ini pun sebenarnya masih ada akses dari proses perekrutan ini yang belum selesai. Kami juga intinya gini Pak Bang, intinya untuk keputusan politis ini kami dari Komisi A itu berkoordinasi selalu memberikan rakor dengan PMD itu yang kami lakukan dengan Pemkab. Namun untuk hak politis ataupun kegiatan politis yang lebih jauh di Dewan, saya pikir ini lebih kepada pimpinan yang mungkin yang bisa memberikan pendapat lebih jauh, Pak Bang itu. Ya, oke. Nah, jadi semua dilemparkan ke PMD gitu ya. Jadi PMD yang harus selesaikan. Tapi saya cuma tanya sedikit ada pertanyaan. Itu kan ada persoalan uang yang dipersoalkan, ya, ada persoalan. Nah, Pak Pardi, menurut Komisi A itu kesimpulannya ada apa enggak? Kesimpulan kita, Bang, kita kalau kita bermain di regulasi, ini mah ya dikeluarkan semacam itulah. Kita bermain pada hukum positif juga praduga tak bersalah. Artinya, ya selama tidak ada dibuktikan di APH kita ya menyatakan itu tidak ada gitu. Baik. Jadi sekarang proses sudah berlarut-larut. Silahkan mereka mencari keadilan dan sebagian sudah diselesaikan oleh APH.
Jadi seperti bagi DPRD Kabupaten Blora ini sudah nggak ada masalah gitu ya? Ya saya pikir untuk hal yang lebih lanjut itu mungkin monggo APH ataupun Perdata yang menangani. Kalau dalam program saya kira sudah selesai Pak Abang gitu. Artinya DPRD tidak perlu bersikap apa-apa, sudah monggo silakan APH silakan jalan gitu ya. Iya, kalau itu hak angkat ya dari kemarin harusnya ada Bapak pimpinan itu mengagendakan itu, tapi ini kan sudah perjalanan sudah cara ini sinetron sudah seri ke berapa ini. Baik. Jadi Pak Supardi terima kasih Ketua Komisi A Kabupaten DPRD Kabupaten Blora. Jadi kesimpulannya ini masalah silakan berlanjut sesuai dengan arahnya masing-masing. Pemkab silakan menyelesaikan bagiannya, kemudian APH silakan berjalan. Masyarakat yang tidak puas silakan meneruskan perjuangannya. Ya, DPRD akan menonton dari jauh dan berdoa, gitu kira-kira ya. Tidak mengurangi rasa hormat rekan-rekan kita yang gagal. Kita juga mendoakan selalu untuk Blora ini kondusif itu aja, Pak. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Haji Supardi yang sudah memberikan penjelasan dan sikap DPRD khususnya Komisi A yang membidangi pemerintahan di DPRD Kabupaten Blora terhadap kasus rekrutmen Prades. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun ya Pak. Nggih, suwun. Saya Bambang Sadono, saya sedang berada di destinasi wisata Lokotur di Kota Cepu, Kabupaten Blora. Wisata ini dengan kekhususan pengunjung bisa mencoba naik kereta kuno, baik yang paket sendirian maupun paket bersama-sama. Ya, ada paket yang harganya murah 20.000 tapi minimal untuk 15 orang. Tapi ada juga paket yang bisa sendiri, berapapun penumpangnya per kilometer 60.000. Bisa lihat lokasi perhutani, terutama yang dulu dipakai tempat-tempat untuk penampungan kayu jati, ya, sekitar 10 menit, 20 menit dengan pemandangan yang luar biasa dengan background hutan jati. Selamat berkunjung ke Lokotur di Kota Cepu. Saya Bambang Sadono, Bangsa TV, inspirasi Jawa Tengah dan inspirasi untuk bangsa.